Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, saya hari ini akan mereview video saya tentang jangka sorong waktu itu. Jadi kalau kalian lihat jangka sorong seperti di sini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang belum jelas mengenai cara pembacaan jangka sorong ini. Pada video ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jangka sorong ya teman-teman. Baik, jangka sorong itu secara umum orang menyebutnya ya jangka sorong bahasa Indonesianya, ada yang menyebutnya sigmat. Jadi sigmat itu dari bahasa Belanda squigmat, sebenarnya kan seperti squigmat ya seperti itu. Jadi kita biasa akhirnya semua rata-rata menyebutnya sigmat, tapi ya benar juga karena bahasa Indonesianya memang seperti itu, atau bahasa Inggrisnya adalah vernier calipers begitu. Nah lalu sedikit berkaitan dengan sejarah bahwa jangka sorong itu dulu pertama kali ditemukannya di sebuah bangkai kapal Yunani, kalau nggak salah ya seperti itu ya, bangkai kapal Yunani Giglio. Lalu dia di daerah di Italia ya teman-teman. Dia wujudnya itu belum berupa jangka sorong, hanya potongan kayu sih, tapi sudah bisa digunakan untuk acuan untuk mengukur. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya awal jangka sorong, lalu dia berkembang, lalu jangka itu tetap digunakan oleh bangsa Yunani ya seperti itu, lalu berkembang, akhirnya ditemukanlah si jangka sorong yang model perunggu ya begitulah. Pada model perunggu itu kurang lebih abad 9 Masehi. Jadi kalau tadi sebelum Masehi, kalau sekarang 9 Masehi sudah berwujud mirip jangka sorong, dan itu digunakan sebagai alat ukur bangsa dinasti Cina ya seperti itu. Oke baik, saya hanya mau menyampaikan bagaimana cara membaca si jangka sorong ini ya begitu. Kalau jangka sorongnya sih wujudnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini jangka sorong seperti ini. Hanya saya dulu menyebutnya rahang bawah, rahang atas begitu ya, karena memang ketika saya menjelaskan, tujuan saya adalah supaya teman-teman lebih cepat nangkep ya, karena ini mirip mulut harimau buaya ya seperti itu. Ini mirip mulut buaya. Jadi ini saya sebutnya rahang bawah, sebenarnya ini namanya nonius. Nah ini rahang atasnya, skala tetapnya begitu ya begitu. Jadi ini skala tetap, ini skala yang bisa digeser begitu ya. Kemudian ini digunakan sebagai alat ukur panjang sebenarnya. Jadi jangka sorong ini sebentar, panjangnya kalau di tempat saya ada 15 cm ya, ini 15 cm ya. Jadi sepanjang ini ada yang 30 cm ya, tergantung pabriknya ya begitu. Lalu kegunaannya si jangka sorong itu untuk mengukur, nah ini panjang, boleh diameter sih sebenarnya ya kan. Kalau bendanya kecil ya panjang dari sebuah benda kecil gitu aja ya. Ini kalau saya ambil nih contoh, nah ini contoh si ini spidol. Nah boleh saya menyebutnya silinder ya kan seperti ini, atau diameter luar dari sebuah silinder atau lingkaran begitu. Kalau misalnya saya ngukurnya begini ya boleh saya sebutnya panjang kan begini, karena ini bisa digunakan untuk ngukur panjang juga, tapi panjang benda-benda yang kecil ya, ini tutupnya. Lalu yang belakang ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Jadi ini kita masukkan, ini kayak telinga. Nah gini, ini kita masukkan lalu kita tarik ke atas, tlek. Nah gini, maka dia akan kejepit. Nah baru kita baca kalau sudah seperti ini ya, baru kita baca skalanya. Ini demikian juga dengan ini ya, baru kita baca setelah kita jepit
Telek ini. Nah, kita jepit, lalu baru kita baca. Selain untuk mengukur diameter, ini diameter dalam, diameter luar, kita gunakan untuk mengukur kedalaman juga nih. Tapi kalau kedalaman sumur ya jangan pakai inilah ya kan, pengukur kedalaman hati apalagi. Ini hanya untuk mengukur kedalaman benda yang tidak terlalu dalam, yang jelas. Nih lubangnya sangat pendek. Ini tinggal ditarik ke bawah nih bahannya. Seret. Nah, maka sudah terukur, oh kedalamannya sekian. Begitu ya teman-teman. Baik, jadi jangan sampai salah kaprah nanti ya. Salah kaprah mengukur apa ya jangka sorong, nah, artinya kita sudah sedikit tahu. Begitu gambarannya si jangka sorong. Lalu bagaimana kita akan membacanya? Kita lihat ke sini. Untuk membaca jangka sorong ini, jangka sorong, kita perhatikan nih, skala jangka sorong itu sesungguhnya di setiap alat adalah sentimeter ini bagian atasnya, rata-rata sentimeter. Tapi kalau dia panjang, dia bisa berukuran inci. Yang atas ini, yang skala saya sebutnya skala utama, ya seperti itu. Yang ini adalah skala yang nonius tadi yang bisa kita geser, ya begitu. Lalu ini adalah ukuran dalam senti, hanya diperbesar ya. Jadi ini 5 cm, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 cm. Sampai di sini 6 cm dan seterusnya. Nah, lalu di skala nonius itu hanya ada antara 0 sampai 10. Kadang ada yang jangka sorong di sini 0 kembali. Ya, jadi ini antara 0 sampai 10. Lalu di sini kita lihatnya 0, ini angka 1, skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya begitu. Jadi setiap rahang itu punya skala-skala sendiri. Baik, mari kita lihat berapa skala, yang terbaca di jangka sorong ini. Perhatikan di sini, jangka sorong, angka 0 di rahang nonius, skala nonius, itu berada di antara angka 5,6 dan 5,7. Ini 5,6, ini 5,7. Lalu yang kita ambil adalah yang 5,6, yang terkecil, 5,6. Lalu kita cari ini, setelah itu baru kita lihat skala nonius ini yang segaris dengan skala atasnya. Lihat di sini, ini ada skala ke bawah, ini ke atas, ini belum segaris. Cari yang segaris nih teman-teman ya. Ini ketemu ini nih. Ini segaris dengan ini. Nah, berarti nilainya adalah 5,65 di sini. Nih, 5,6 pakai skala yang terkecil, yang angka yang terkecil di bawahnya 0, lalu 5-nya itu kita ambil di sini. 5. Maka hasilnya adalah 5,65 cm. Boleh tidak dijawab dalam milimeter? Waktu itu ada yang tanya, kenapa hasilnya tidak milimeter? Yo itu senengan atau tergantung pertanyaannya. Kalau mau diubah ke dalam milimeter ya udah tinggal diubah aja. Kalian masih ingat teman-teman dari kilometer, hektometer, dekameter sampai ke milimeter. Jadi tinggal mau diubah ke kilometer ya boleh saja sih. Ya. Jadi nggak akan ada masalah. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini berapa nih teman-teman? Perhatikan angka 0 ini. Angka 0 berada di antara skala ini dan ini. Nah, ini berapa nih ya? Kita lihat. Nih, ini adalah 2,7. Lihat di sini. 2,1, 2,2, 2,3, 4, 5, 6, 2,7. Yang ini kita abaikan. Nih, lebih dari 0 karena 2,7. Lalu dicari skala-skala yang segaris dengan skala atas. Ini hampir mendekati, tapi bukan itu. Pasti ada satu yang segaris. Nah, ini nilainya, yang segaris dengan ini. Berapa nilainya? Angka ini adalah 6. Maka 2,7 ditambahkan angka 6 di sini. Set, maka ketemu sekian. Begitu. Mudah bukan teman-teman? Nah, sekarang saya punya satu soal nih teman-teman.
Berapa hasil ukur jangka sorong berikut ini dalam ukuran desimeter? Beda dengan contoh lain saya yang sebelumnya, karena saya memberikannya dalam sentimeter dan milimeter. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar saya. Nanti kalau benar saya akan kasih hati. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya teman-teman, dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.